Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FK, berjumpa lagi dengan saya, Divana Dela Syari Putri, dan dua rekan saya, Sita Edi Fitriani, saya Ferdinand Mayanti. Kali ini kita akan membahas mengenai bumi harta karun kita bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Dr. Haji Fadullah, MAG MSI. Jadi, mari kita mulai podcastnya. Gimana? Kita kan udah tahu ya sumber daya alam di bumi ini banyak ya Pak ya. Tapi manusia tuh jarang banget ngejaga atau melestarikan sumber daya alam ini. Menurut Bapak apa peran manusia dalam menjaga atau melestarikan bumi ini sebagai harta karun kita untuk generasi yang akan datang, Bapak? Ya, jadi yang pertama kali perlu diinternalisasikan itu kesadaran teologis. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan kita tumbuh berkembang dengan makan hasil bumi dari tanah. Jadi kita itu makan nasi, ya kan, makan ikan dan seterusnya. Itu semua adalah hasil bumi. Jadi hasil olahan tanah. Hakikatnya kita ini secara fisik ya, tanah. Nah, tugas kita memakmurkan tanah, bukan merusak tanah. Tugas kita adalah mengolah tanah ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Bukan hanya kesejahteraan manusia, tapi juga untuk makhluk yang lain. Nah, ketika kita menanam pohon, nah itu bukan hanya buahnya untuk kita, oksigennya untuk kita, tapi juga ada burung di situ yang bikin sampah di situ ya. Jadi ini untuk kesejahteraan semua. Nah, jangan lupa manusia kalau mati dikubur di mana? Jadi kita diciptakan dari tanah, mengurus tanah dan kembali ke tanah. Karena itu jangan main-main dengan tanah. Jangan main-main. Itu misalnya reklamasi, main-main itu, buruk laut, main-main itu, ya kan? Menebang hutan, main-main, akhirnya banjir, longsor. Nah, jangan main-main. Jadi kita harus betul-betul melestarikan bumi tempat tinggal kita. Itu kesadaran teologis itu harus dimunculkan dulu. Nah, jadi ini pentingnya pendidikan, menanamkan kesadaran teologis ya yang pro terhadap gagasan-gagasan konservasi. Itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, kita juga harus memberikan pemahaman yang tepat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Ya, sumber daya yang kita miliki ini sekarang ini amanah dari Allah, ya kan? Dan amanah dari Allah itu bukan untuk kita sekarang. Jadi hakikatnya kita itu berutang dengan generasi berikutnya. Nah, coba ya, nenek moyang kita nanam pohon, misalnya durian, berbuah untuk nenek moyang kita atau untuk kita sih? Untuk kita. Nah, kita yang menikmati. Coba kita nanam enggak sekarang, tapi kita bisa menikmati pohon durian. Gara-gara uang sekian rupiah dijanjikan uang itu, dijual itu pohon durian, ditebang, dijual kayunya. Setelah ditebang, orang-orang panen durian, panen nggak ya? Panen apa? Oh, ditambahin. Ya kan? Nah, ini jadi problem kita, ya kan? Jadi tidak sedikit karena keserakahan orang menukar
pohon durian dengan uang. Akhirnya orang-orang panen durian dapat uang puluhan juta. Dia dapat puluhan juta tapi habis. Ya kan? Nah, generasi yang akan datang dapat duriannya. Dia juga nggak dapat. Padahal yang nanam dulu nenek moyang ini manusia serakah. Oke, jadi selain kesadaran teologis tadi, manusia ini juga perlu diberi pengetahuan, ya kan, bahwa kalau dia menebang sekarang tanpa pertimbangan kelestarian lingkungan, dia akan rugi. Oke ya, jadi seperti itu kira-kira. Jadi selain kesadaran teologis, kita juga harus punya pengetahuan tentang lingkungan, wawasan tentang lingkungan. Nah, kalau itu sudah, kita juga harus menguasai teknologi. Ya, teknologi yang ramah lingkungan. Ya, jadi jangan sampai kita mau menerima mesin-mesin bekas. Ya kan, jangan ini demi efisiensi. Lumayan lebih murah ya. Betul murah tapi perawatannya lebih mahal. Betul murah tapi mengganggu. Itu misal kenal potnya itu dari hitam kayak gitu kan, pencemaran udara dan nah ini ya yang seperti ini juga harus dimiliki ya. Jadi tanpa itu maka harta karun kita akan musnah dan habis dan tidak bermakna untuk kehidupan kita. Ya, berarti kita selain menjaga ya Pak, yang melestarikan, berarti kita juga harus menguasai teknologi guna untuk memperlancar kelestarian tersebut gitu. Nah, selain itu nih Pak, kenapa sih konsep bumi itu dianggap sebagai harta karun dalam pandangan masyarakat Banten itu sendiri? Iya, jadi sekarang uang bisa hilang sekarang. Sekarang uang ditaruh di sini. Iya. Hilang. Tapi bagaimana dengan tanah? Dia tetap ada di situ. disebut dengan fix aset. Ya kan? Yang jadi masalah sekarang adalah tanahnya memang tetap di situ, tapi yang punya bukan kita lagi. Iya, gitu. Dari Tanjung Kait, ya kan, sampai Tanjung Lesung, pesisir kita punya orang Banten. Punya orang Banten bukan? Coba kita lihat itu. Kalau kita mau ke pantai bayar nggak? Bayar. Tapi ada juga Pak yang Kok bisa bayar? harusnya kayak Loh, bukannya laut itu milik negara, Iya sih. pesisir itu milik negara. Kenapa bayar? Itu karena pesisir kita tidak lagi menjadi fasilitas publik, tapi sudah dimiliki oleh orang-orang. Nah, ini ada masalah. Kira-kira camatnya siapa waktu itu? Ya kan, lurahnya siapa waktu itu? Nah, bupati wali kotanya bagaimana ini menjaga kedaulatan negara dengan menjaga tanah yang ada di pesisir itu sebagai milik negara dan tidak boleh diserahkan kepada orang seorang. Iya, berarti harusnya gratis sih Pak ya. Iya, bayar. Itu adalah milik Allah, diberikan ke negara. Ya kan? Coba pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu kan, bumi, air, dan segala isinya itu dikuasai oleh negara, ya kan? Dan dia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu. Maksudnya untuk kita ya Bapak ya. Maksudnya Untuk kayak rakyat. ya. Iya. Kita juga rakyat kan Pak? Kok bayar? Iya nggak Harusnya nggak bayar. Masalahnya nih ya Pak ya.
Itu sih. Ini tanda Berarti harus tanda tanya ini Pak. Kenapa bisa Pertanyaan, kenapa bisa di daerah gitu? Mahasiswa harus bergerak, ya kan? Tidak perlu gerakan rakyat untuk mengembalikan pantai kita, untuk mensejahterakan hak-hak masyarakat pesisir. Gitu. Ya kira-kira gitu. Tadi kan sempat disinggung ya, kita tuh harus menyadarkan masyarakat tentang melestarikan bumi dan segala isinya gitu. Tapi sekarang banyak terjadi bencana alam seperti sekarang nih, kebanjiran tuh di Bekasi, di Jakarta segala macam. Itu tuh gimana ya Pak? Apa sih menyadarkan manusia tuh bahwa bisa buat melestarikan alam itu? Banjir itu kayaknya tiap tahun deh. Iya sih ya. Artinya teguran itu setiap tahun. Tapi masyarakat nggak sadar-sadar akan hal itu. Iya, jadi kalau masyarakat tidak sadar-sadar, artinya banjirnya akan terus-menerus. Iya. Tidak ada bencana alam kecuali itu dikarenakan ada tangan-tangan jahat manusia yang merusak alam. Jadi kita harus sadari apa yang menyebabkan longsor. Itu hutan digundulin, ya kan? Apa yang menyebabkan banjir? Ada penyempitan sungai, ya kan? Sungai tadinya lebar dari sempit, dari bangunan dan seterusnya. Buang sampah sembarangan. Seharusnya tidak ada sampah. Kenapa tidak ada sampah? Allah sudah ingetin sama kita, ya kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Enggak ada. Allah tidak ada menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau ada sampah ada sia-sia. Makanya yang dibincangkan bukan membuang sampah, tapi bagaimana mengolah menjadi rupiah. Iya. Nah, kalau menjadi rupiah sia-sia enggak? Kalau sampah jadi rupiah, ada enggak yang buang sampah? Nggak ada, karena semua sampah akan ditukar. Ada bank sampah dan seterusnya. Jadi semangat ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa terjadi banjir? Itu oleh karena ada orang yang merusak bumi tempat tinggal kita ini. Merusak itu bisa kebijakan yang keliru. Nah, itu sih merusak. Merusak itu karena tindakan yang keliru. Jadi ada kebijakan yang keliru, ada tindakan yang keliru, ada perilaku yang keliru. Satu di antara perilaku yang keliru, buang sampah tadi. Nah, ini yang harus kita kawal bersama masyarakat. Karena itu masyarakat tidak boleh membiarkan adanya kebijakan siapapun, pemerintah kah, korporasi kah, ya kan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebab kalau terjadi banjir, yang buang sampah teratur juga kena banjir. Kena dampaknya. Sebenarnya kena dampak. Jadi kayak kapal. Kalau kita mengendarai kapal nih, ada orang yang membocorkan kapal. Lalu ada yang wirid aja gitu karena soleh dan soleha gitu kan. Tapi membiarkan orang membocorkan kapal. Begitu kapal tenggelam ikut ke bawah. Makanya banyak orang baik juga ikut tenggelam karena dia tidak mampu mencegah kemungkaran. Nah, jadi merusak alam itu bagian dari kemungkaran. Gitu. Oke, ya. Masih ada lagi atau cukup kita untuk bincang kali ini? Cukup. Mungkin cukup Bapak. Bapak terima kasih. Itu dia perbincangan kita hari ini. Walaupun singkat tapi luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin cukup sekian dari podcast kita kali ini.
nantikan satwa kita selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.